Lalu ada intermediate product, ekspresinya VFA, volatile fatty acid. Lalu ada produk akhir, ekspresinya biogas. Oke. Nah, nanti kalian untuk yang pertemuan kedua hari ini, saya minta kalian untuk mencari data sekunder. Saya minta kalian untuk mencari data sekunder. Data sekundernya ini nanti dia ada bahan baku, ada intermediate, dan ada produk ya. Apakah harus lengkap datanya? Maksudnya jika biogasnya diukur per hari, sedangkan VFA-nya hanya per 3 hari, sedangkan COD-nya hanya per 2 hari, apakah boleh? Boleh ya, tetap bisa dimodelkan. Yang penting ada angkanya sebagai fungsi waktu. Meskipun biogasnya per hari, sedangkan VFA-nya per 2 hari. Contoh seperti ini contohnya ya. Jadi ini ada dua contoh data yang mungkin kalian akan peroleh. Yang pertama ini lengkap sekali. Jadi COD, VFA, dan biogas ada datanya per 2 hari. Sedangkan yang ini datanya tidak tidak per hari ya. Biogas itu per dua hari, VFA-nya per 4 hari ya. COD-nya hanya awal sama akhir. Ini pun masih bisa dimodelkan ya. Nanti seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya coba kita pakai yang 400/7 ya. Berdasarkan model yang kita susun, ada 4 konstanta. K1, KA, K2, KB ya. K1, KA, K2, KB. Ini sebagai tebakan kita pakai saja 0,01. Jadi tebakannya ya tebakan awal ya. Pakai 0,01 ya. Saya pakai pakai desimal koma. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung COD, VFA, dan biogas model menggunakan rumus ini. Ini COD2 eh, pada hari ke-0 atau initial condition ini harus diinput ya sebagai initial condition. Kalau pada hari ke-0 kan kita pasti punya datanya ya. Jadi ini kita ambil saja. Ini kita ambil, kita taruh sini. Nah, yang kita modelkan itu mulai setelah hari ke-0. Kita masukkan ke rumus. Saya ini aja lagi, ulang lagi aja. Nah. Sama dengan ya sudah ya. Minus K1 dikunci kalikan COD1 berarti ini ya, ini COD1 itu ini. Yang sebelumnya ini COD1 kalikan T2 berarti ini T2 dikurang T1 ya, ditambah COD1. Oke. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah. Kemudian yang VFA sama dengan KA kalikan COD1 yang di sini ya, dikurang K2 kalikan VFA1 ini kalikan T2 min T1 ditambah VFA1. Oke. Nah, yang K-nya kita kunci
kunci. Ini juga kita kunci. Yang standarnya kita kunci ya, karena kita ingin tarik ke bawah. Ya, oke kita tarik ke bawah. Oke, dapat. Selanjutnya yang biogas sama dengan KB. Karena ini konstanta kita kunci. Kalikan VFA. VFA 1 ya. Ini. Dikalikan T2. Ini. Dikurang T1. Ditambah biogas 1. Ini. Oke. Kita tarik. Oke. Setelah itu kita buat error. Errornya kita pakai SSE saja. Jadi selisih antara eksperimen dengan model pangkat 2. Ya. Setelah itu di zoom ya. Zoom. Nah, kemudian kita solver. Solver. Kita ingin SSE ini sekecil mungkin dengan mengubah ini. Ya. Solve. Kita solver lagi sampai berhenti. Ya, sudah berhenti. Kita lihat. Nah, ini yang bulat-bulat ini adalah eksperimen, sedangkan yang garis ini adalah model. Jadi sudah fit ya, sudah fit. Coba kita praktek lagi untuk yang data tidak lengkap. Contoh yang di sebelah kanan ini kan tidak lengkap ya, ini data eksperimennya. Nanti kalau kalian melakukan simulasi, dibuat seperti ini ya. Yang nggak terukur ya biar aja nggak terukur, dikosongin aja begini. Ini misalkan tebakannya 0,01 juga. Ya, ini. Dengan cara yang sama, ya, kita menghitung data model. Jadi ini data eksperimen, ini data model. Pada initial condition, yaitu pada T0, kita samakan dengan eksperimen ya, karena kan pasti sama kan ya untuk kondisi mula-mulanya tuh. Kemudian kita hitung yang ini. Sama dengan K1, jangan lupa kasih minus ya, minus K1. Kita kasih tanda. Kalikan COD1, ini. Kalikan T2, ini. Minus T1. Tambah COD1. Oke, kita drag ke bawah. Yang PFA juga sama. Sama dengan KA. Ini. Kalikan COD1. Min K2. Kalikan VFA1. Kalikan T2. Min T1. Plus VFA1. Ya.
Kita kunci yang konstanta. Kita tarik. Nah, yang biogas selanjutnya sama dengan KB kalikan VFA, VFA1 ya, kalikan T2 min T1 ditambah biogas. Oke, kita tarik ke bawah. Setelah itu kita hitung error, ini error. Kalau error ini itu tidak semuanya eh, kalian hitung begini ya. Nah, nggak semua karena kan pasti nanti yang di sini kosong akan menjadi error yang besar. Jadi untuk error jika data eksperimennya bolong-bolong begini, itu yang errornya juga cukup cukup yang ada angkanya saja. Yang keduanya ada angkanya. Jadi yang ini harus dihapus nih, dihapus ya. Jadi disesuaikan, dihapus. Karena nanti dibesar ya, mengganggu apa, mengganggu, menyebabkan bias angka nanti. Oke, sudah. Selanjutnya kita solver. Solve. SSE-nya ingin sekecil mungkin dengan mengubah nilai K. Solve. Solve lagi. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi meskipun terbatas, tetap bisa kita perkirakan profilnya. Kemudian nilai K inilah yang nantinya akan kalian diskusikan ya, kalian bahas di dalam laporan ya atau di dalam artikel. Bagaimana pengaruh faktor terhadap konstanta. Seperti yang tugas UTS, kalau tugas UTS kan menggunakan model empiris ya, bagaimana pengaruh faktor terhadap konstantanya. Sama ini juga sama, bagaimana pengaruh faktor terhadap nilai konstantanya. Tapi modelnya ini sedikit lebih kompleks ya, karena menggunakan persamaan reaksi kimia. Kalau yang tadi kan empiris ya, model empiris. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan.